sebuah taman kanak-kanak terbaik di pusat kota dikabarkan mengalami tragedi mengerikan. Seluruh murid menghilang tanpa jejak dan terindikasi diculik oleh pihak misterius menuju fasilitas bawah tanah. Diketahui TK tersebut merayakan hari persahabatan untuk merilis maskot-maskot rancangan yang diklaim dapat hidup selayaknya manusia. Namun keadaan berubah drastis saat maskot tersebut menyerang seluruh orang. Profesor Atman menjadi tersangka yang bertanggung jawab atas insiden ini. Hingga sekarang keadaan di dalam TK tidak dapat dikonfirmasi. Seorang wali murid menerobos masuk untuk menyelamatkan anaknya hingga terjebak di fasilitas terbawah. Di sana ada banyak keanehan terjadi, terutama mengenai fakta bahwa maskot-maskot TK ini benar-benar dapat hidup selayaknya monster ganas. Hai, aku Elprana. Intro barusan merupakan rangkuman dari cerita Garten of Banban chapter ketiga beberapa bulan lalu. Aku sudah pernah bahas dan kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya. Baru aja kemarin malam, Euphoric Brothers secara resmi merilis Garten of Banban chapter keempat. Semua rasa penasaran kita tentang segala sesuatu yang muncul di chapter keempat ini perlahan-lahan mulai mereda. Karena akan ada banyak sekali hal baru yang menari di permainan ini. Tidak hanya companion baru yang mengikuti kita selama bermain, tapi juga gameplay serta minigame yang fresh turut hadir di dalam game. Bahkan ada susu Charles juga loh. Ayo like dulu video ini sekarang juga teman-teman. Kalau udah like, komen aku sudah like, biar Elprana semangat menguak semua misteri dan rahasia di Garten of Banban keempat. Kali ini aku akan membahas alur cerita lengkap beserta teori-teori mengenai setiap hal di dalam permainan. Aku tantang kamu untuk tulis juga teori versi kamu di kolom komentar ya. Nanti teori kamu akan Elprana masukkan di video berikutnya. Sebuah kamera CCTV memperlihatkan gerbang kastil raksasa yang pada akhirnya terbuka seiring berjalannya waktu. Kita sebagai pemain yang adalah orang tua murid berlari bersama anak Opilabert menuju elevator untuk turun ke lantai bawah. Sekedar informasi, anak Opilabert ini berhasil kita jinakkan saat menggiring orang tuanya di chapter sebelumnya. Next kita sebut Opilakit aja ya. Setelah turun ke lantai yang dimaksud, secara mendadak muncul Tatamaki dan Camataki mengejar kita. Ternyata makhluk ini masih hidup dan mengikuti kita sampai ke lantai bawah. Pemain harus segera berlari menghindarinya hingga tiba di sebuah ruangan yang tidak memungkinkan untuk Camataki dan Tamataki memasukinya. Kini model permainan tidak hanya menekan tombol di dinding dengan drone aja loh. Kita harus memanfaatkan berat tubuh pemain dan juga Opilakit untuk menekan tombol di lantai. Seru kan dengan interaksi yang lebih fresh gini? Setelah berhasil masuk ke aula besar itu, terdapat sebuah remote control berwarna kuning yang sepertinya untuk mengoperasikan perangkat baru. Namun tanpa sadar ada sesuatu yang menyerang kita hingga pingsan. Sesuatu tersebut menarik kita menjauh dari ruangan. Setelah tersadar, ternyata kita sudah ada di dalam kantornya Sheriff Toadster. Dia menganggap kita sebagai penyusup karena masuk ke wilayah lantai tersebut. Dia memberikan beberapa pertanyaan seputar maskot-maskot lainnya. Apakah kita pernah bertemu dengan mereka atau tidak sebelumnya? Di sini pemain harus menjawab dengan jujur agar Sheriff Toadster melepaskan kita dan menganggap bahwa kita bukanlah ancaman. Kemudian dia memperkenalkan diri nih dan membawa kita menuju kastil kerajaan. Dan dari sinilah permainan akan dimulai. Sebuah gerbang kastil super besar terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah lorong kerajaan yang mengarah ke tahta tertinggi. Itu adalah Queen Bonselia, ratu kangguru berwarna ungu yang sepertinya memerintah di lantai tersebut. Queen Bonselia dan Sheriff Toadster menyadari bahwa kita adalah manusia yang datang dari atas permukaan, yakni TK Garten of Banban. Setelah kekacauan yang terjadi di atas terdengar hingga ke bawah, mereka pun berspekulasi kalau kita sedang mencari anak-anak kita alias murid-murid TK. Namun dia berkata bahwa anak-anak tersebut tidak ada di lantai ini. Queen Bonselia lalu menawarkan bantuan untuk membantu kita kembali ke permukaan agar dapat pergi dari tempat yang kacau tersebut. Berdasarkan percakapan yang terjadi, Elprana bisa menarik
kesimpulan nih bahwa dulu pernah ada beberapa manusia lain yang datang ke lantai ini, namun pada akhirnya mereka kembali lagi ke permukaan. Queen Bonselia memberikan salam perkenalan dan menjelaskan bahwa dia adalah sang ratu dan Sheriff Toadster adalah satu-satunya penduduk merangkap sebagai petugas keamanan. Pada akhirnya Sheriff Toadster diperintahkan oleh Queen Bonselia untuk membantu kita menemukan 3 komponen penting untuk memperbaiki elevator agar dapat kembali lagi naik ke permukaan. Selama perjalanan menuju stasiun, Sheriff Toadster sempat menceritakan nih tentang sosok Jester yang akhir-akhir ini menjadi sangat gila. Kita harus melindungi Queen Bonselia agar tidak bertemu dengan Jester yang suka melucu. Karena jika sampai Jester membuat Queen Bonselia tertawa, maka sesuatu yang ada di dalam kantong perut Queen Bonselia akan keluar dan membunuh setiap orang di lantai tersebut. Sepertinya itu adalah anak dari Queen Bonselia yang dinamai The Naughty Ones alias anak-anak nakal. Terdapat 4 sektor nih di kawasan ini. Ada housing sector, yakni lokasi kastil berada, ventilation sector, employee exercise sector, dan feeding sector. Tugas pertama, kita harus ke ventilation sector. Tapi sebelum itu terdapat sebuah surat nih di station yang berisikan memo dari seseorang yang pernah bekerja di lantai itu. Saat masa training, dia sering melihat sesuatu yang mengerikan melintas. Semua pekerja kabur entah kemana semenjak kekacauan terdengar dari atas permukaan. Itu adalah tragedi saat hari persahabatan di TK Garden of Banban. Semenjak saat itu, lantai ini menjadi sepi dan tidak ada manusia lagi. Dan orang ini mendengar suara cekikikan yang misterius. Sepertinya itu adalah Jester. Saat perjalanan menuju sektor ventilasi, Sheriff Toadster sempat curhat. Dia bilang kalau dia tuh dibuang dari atas permukaan dan terjebak di bawah sini karena tidak lolos seleksi para peneliti. Bertemu dengan Queen Bonselia yang menerimanya apa adanya, sehingga Sheriff Toadster pun mau mengabdi sebagai penjaga Queen Bonselia. Sesampainya di ventilation sector, kita memperoleh sebuah dokumen penelitian bertajuk Case 9 yang adalah Sheriff Toadster. Di situ tertulis bahwa Sheriff Toadster suka menangkap siapapun yang dilihatnya, walau pada akhirnya dia menunjukkan nih perubahan dengan tidak menangkap orang-orang yang dia anggap sebagai citizen atau penduduk. Status citizen atau penduduk ini mengarah kepada Banban dan juga teman-temannya. Saat Sheriff Toadster dimasukkan ke satu ruangan bersama Banban, ternyata dia patuh dong pada Banban, bahkan untuk perintah paling berbahaya sekalipun. Karena hal ini dianggap buruk oleh para peneliti, sehingga mereka memutuskan untuk menyeleksi Sheriff Toadster secara permanen. Setelah lobi sektor ventilasi terbuka, sialnya kita terjebak di dalam sebuah ruangan yang gelap. Disitulah pertama kali kita akan bertemu dengan Jester yang mencoba untuk melucu. Untungnya Toadster dengan tanggap membantu kita mengusir Jester dan langsung membuatnya kabur. For your information, nama asli dari Jester adalah Bitter Giggles, tapi kita sebutnya Jester aja ya biar gampang. Kita harus melewati ruangan ventilasi yang penuh dengan jebakan nap-nap. Tenang aja, ada Opilakid yang membantu kita untuk mendeteksi pergerakan nap-nap. Di ruang operator, kita akan mendapatkan 1 dari 3 komponen yang dibutuhkan beserta juga dengan sebuah tape misterius. Tape tersebut berisikan cuplikan kue ulang tahun di ruangan lobi akhir chapter kedua kemarin yang secara mendadak menghilang tanpa sebab. Setelah itu, kita harus kembali nih ke elevator dekat kantor Toadster untuk memasang kembali komponen tersebut. Di dekatnya ada dokumen penelitian berisikan informasi tentang Case 9 atau Sheriff Toadster yang suka dengan tontonan barat secara berlebihan. Toadster juga menganggap bahwa siapapun di luar dari keluarga Banban, entah itu orang dewasa, peneliti, bahkan anak-anak, dianggapnya sebagai seorang kriminal dan harus ditangkap. Toadster melakukannya secara agresif dan untuk itulah dia diseleksi menuju lantai bawah. Setelah memasang komponen dan kembali ke ruang Queen Bonselia, kita akan menemukan sebuah dokumen penelitian baru. Di situ tertulis tentang pemindahan Case 14 atau Queen Bonselia ke lantai bawah karena dianggap kurang baik untuk ditampilkan pada saat hari persahabatan. Dalam proses itu, Queen Bonselia ternyata ingin mendidik anak di dalam kantong perutnya agar dapat menjadi anak yang baik. Tongkat kerajaannya disita juga nih sama peneliti karena selama ini Queen Bonselia tuh kayak mengigau bahwa tongkat itu memiliki kekuatan sihir, padahal enggak. Untuk penelitian lebih lanjut, akhirnya tongkat tersebut disita. Queen Bonselia memberikan sebuah keycard berwarna biru dan dia berkata bahwa kita sudah dianggap sebagai penduduknya. Dia juga bercerita kalau baru aja ada penduduk baru lainnya yang datang saat kita pergi bersama Toadster sebelumnya. Ternyata itu adalah Banban yang sedang dirawat di
klinik pasca perkelahiannya di akhir chapter ketiga kemarin. Keycard biru itu digunakan untuk mengakses klinik dan berinteraksi dengan Banban. Dia berkata nih bahwa selama ini dia mencoba menghubungi kita tapi tidak bisa karena beda level. Setelah memulihkan tenaga di klinik, Banban berjanji akan membantu kita mencari komponen elevator tersisa untuk memperbaiki elevator. Di ruangan tersebut terdapat sebuah keycard berwarna oranye untuk membuka sel di ujung lorong ini. Sebelum membuka sel ada notes baru nih. Itu merupakan coretan sang anak dan temannya Claire yang sedang bersenang-senang dengan Stinger Flynn. Nampak Miss Mason yang adalah guru sekaligus kepala peneliti marah dengan interaksi tersebut. Mungkin ini karena Stinger Flynn dianggap tidak baik ya, sehingga Miss Mason tidak ingin anak-anak berinteraksi dengannya. Atau kamu punya teori lain? Tulis teori versi kamu di bawah ya. Di dalam sel kita akan bertemu kembali dengan Stinger Flynn. Dia berkata bahwa meninggalkan lantai sebelumnya dan menuju bawah sini adalah keputusan yang salah. Di perkelahian sebelumnya, Stinger Flynn berhasil mengontrol amarah Jumbo Josh dan kini dia tertangkap Sheriff Toadster hingga berakhir di dalam sel. Stinger Flynn lalu memperlihatkan masa lalunya dengan menyengatnya melalui tentakel. Di dalam mimpi itu terlihat sebuah mobil yang terbakar karena kecelakaan. Di situ ada Opila Bird, Kapten Fiddle, Stinger Flynn, Banban dan Nab-Nab sedang berbincang sesuatu. Dalam perbincangan ini, El Prana memperoleh petunjuk bahwa Stinger Flynn sudah putus asa dalam hidupnya. Dia merasa setiap maskot di fasilitas penelitian ini sudah terjebak dan tidak akan memiliki harapan untuk hidup lagi karena masa depan mereka telah direnggut oleh para peneliti, begitu juga kebebasannya. Stinger Flynn juga nampak sangat membenci Jumbo Josh karena sifatnya yang pemarah. Untuk itulah Stinger Flynn terlihat ingin bertarung dengan Jumbo Josh di chapter sebelumnya. Setelah itu terdengar sesuatu nih dari kejauhan. Para maskot ini nampak khawatir dengan bahaya yang akan datang. Tahu nggak teman-teman? Ternyata itu adalah susu Charles. Gila, merinding banget, ada susu Charles dong. Garden of Banban collab dengan susu Charles. Berdasarkan teori El Prana, lokasi yang selama ini muncul dalam penglihatan yang diberikan oleh Stinger Flynn seperti pantai, padang gurun maupun hutan gelap barusan merupakan ekosistem buatan yang ada di fasilitas penelitian. Ekosistem tersebut sengaja dibuat sangat luas agar maskot-maskot ini bisa sejenak beristirahat dan berkeliling di tengah-tengah rutinitas objek penelitian. Atas dasar fakta inilah Stinger Flynn putus asa karena dia tidak akan pernah bisa bebas secara seutuhnya. Susu Charles yang muncul di ekosistem ini pun juga bisa jadi hasil eksperimen para peneliti yang gagal loh, sehingga dibuang ke ekosistem tersebut. Kemudian melihat ada percikan cahaya api di tengah hutan menghampirinya dan menyerang kelompok Banban itu. Dari analisisku, bisa jadi susu Charles ini eksperimen gabungan antara manusia, laba-laba, kereta api, dan juga Givanium deh. Kalau menurutmu gimana teman-teman? Coba tulis versi kamu di bawah ya. Setelah sadar, kita dapat mengambil tape di dekat Stinger Flynn yang ditahan. Terlihat cuplikan singkat sosok Stinger Flynn di ruang pelatihan yang ada di chapter ketiga kemarin. Tape ini masih misterius sih. Langsung skip ke station. Banban menunggu kita untuk mengantar ke feeding sector, tempat komponen kedua berada. Selama perjalanan, Banban membeberkan sebuah fakta yang mencengangkan. Ternyata selama ini dia adalah Profesor Atman yang secara sukarela menyerahkan dirinya untuk dijadikan eksperimen Banban. Sel manusia Profesor Atman dikombinasikan dengan Givanium dan dari sinilah maskot Banban terlahir. Ini juga menjelaskan mode iblis yang sering keluar pada saat Banban menjadi marah. Bisa jadi karena sel manusia Profesor Atman dan juga Givanium itu. Banban juga curhat nih mengenai perilaku teman-teman para peneliti yang akhirnya mengkhianatinya dengan tidak mengajaknya berbicara dalam waktu yang lama. Itu karena Profesor Atman terlihat seperti monster. Gila, merinding banget. Kukira Banban ini anak-anak TK yang dijadikan eksperimen. Ternyata dia adalah Profesor Atman itu sendiri. Sesampainya di feeding sector, terlihat Jumbo Josh terjebak oleh perangkap Toadster. Dia tertangkap oleh tentakel Stinger Flynn dan ditarik masuk ke ruangan gelap. Sepertinya dia bakal berakhir deh di dalam sel tahanan. Selanjutnya, Banban menyadari kalau pintu menuju ruang penyimpanan komponen terkunci. Kita
kita harus cari kunci lainnya ke ruangan lain dan sebuah lorong gelap mengantarkan pemain menuju sebuah pintu yang tidak asing. Itu adalah pintu menuju ruangan Jester. Di dalamnya ada fakta yang mengejutkan. Banyak sekali eksperimen gagal Bitter Giggles yang melayang-layang di dalam tabung penelitian. Terdapat sebuah notes yang ditulis oleh Jester itu sendiri, yakni sebuah kumpulan lelucon yang hendak ia ceritakan ke Queen Bonselia. Salah satu eksperimen gagal Bitter Giggles di meja adalah Jester yang suka membuat puisi. Satunya lagi yang setengah badan adalah Jester yang dapat bermain sulap. Rupanya masing-masing Bitter Giggles memiliki kemampuan unik, dan yang saat ini sedang kita hadapi adalah Jester yang suka melucu. Setelah menyelesaikan puzzle dan mendapatkan keycard berwarna merah, kita juga harus merangkai lampu membentuk oke agar dapat membuka kedua pintu tersebut. Di dalamnya ada stasiun baru. Nap-Nap kembali muncul dan mencuri Mr. Kebobs yang selama ini digotong oleh Ban-Ban. Kita harus mengejar Nap-Nap bersama Ban-Ban untuk merebut kembali Mr. Kebobs. Setelah terpojok, perkelahian pun terjadi. Nap-Nap menyerang Ban-Ban dan Ban-Ban berhasil mengalahkannya dalam mode iblis. Sesaat kemudian lampu kembali menyala dan kita bisa melihat kondisi Ban-Ban terkapar lemas. Terdapat darah berwarna hijau berceceran di dekat Ban-Ban yang sepertinya mengandung cairan givanium. Inilah yang membuat Profesor Atman dalam tubuh Ban-Ban merasa tersiksa dan ingin memakan organ dalam orang-orang. Namun Ban-Ban sempat berkata bahwa dia cukup berhasil nih mengontrol mode iblisnya barusan agar tidak membunuh kita dan juga Nap-Nap. Setelah mengambil komponen dan keycard serta tape di persimpangan jembatan, kita harus kembali menuju Sheriff Toadster di elevator dekat kantornya. Selama perjalanan, satu persatu maskot yang pernah kita temui berhasil dijebloskan Toadster ke dalam sel-sel tahanan mereka. Di dalam tape tersebut terlihat cuplikan Toadster dan Jester sedang berlutut menghormati Queen Bonselia. Aku merasa ini adalah saat mereka membentuk kerajaan pasca tragedi Hari Persahabatan. Ada juga dokumen penelitian yang baru, tertulis jelas mengenai Sheriff Toadster yang sangat suka menonton film-film heroik di televisi. Hal ini yang mempengaruhinya untuk bertindak sebagai seorang sheriff, dan karena yang dia pelajari semakin banyak, tubuhnya pun secara misterius juga ikut membesar. Setelah meletakkan komponen kedua dan sampai di ruang Queen Bonselia, dia berpesan agar tetap mengunjunginya meskipun sudah menemukan murid-murid TK. Kita disuruh menuju Employee Exercise Sector untuk mengambil komponen elevator yang terakhir, dan di sektor tersebut kita akan menemukan sebuah dokumen penelitian baru bercerita tentang kondisi Queen Bonselia setelah diletakkan di lantai terbawah. Peneliti mengungkap tentang perkembangan givanium terhadap makhluk atau anak di dalam kantong perut Bonselia. Semakin dia menahannya untuk keluar dan berkembang, semakin lemah juga kemampuan kantong tersebut untuk menahan. Artinya suatu saat nanti akan ada efek sangat besar muncul apabila makhluk di dalam kantong Queen Bonselia keluar. Di dalam sektor ini, pemain harus menyelesaikan 3 challenge yang meliputi kognitif, fisik, dan juga komunikatif. Tantangan pertama adalah kognitif, yakni mengingat perubahan yang ada di ruangan simulasi dan menekan setiap tombol dengan benar. Tantangan kedua, kita akan bertemu kembali dengan Jester dan dipaksa untuk melawan makhluk berbadan besar bernama Kittysaurus. Dia adalah eksperimen gagal kombinasi kucing dengan DNA T-Rex. Gila, serem banget. Secara fisik, kita akan diuji untuk memancing makhluk besar ini menabrak dinding-dinding tombol agar pintu menuju tantangan berikutnya terbuka. Bakalan sangat susah sih, soalnya makhluk ini tuh ganas banget. Sebelum memasuki tantangan ketiga, kita akan menemukan sebuah note di ruang tunggu. Itu adalah catatan dari salah satu peneliti yang sudah menandai beberapa anak dengan gen khusus untuk eksperimen. Beberapa anak dirasa cocok dan sisanya tidak diperlukan lagi. Sumpah jahat banget. Ada kemungkinan anak-anak ini beneran dijadikan objek penelitian. Untuk menyelesaikan tantangan di ruang komunikasi, kita harus mengumpulkan 8 kristal dan meletakkannya tepat di atas tahta Queen Bonselia. Setelah menyelesaikan semua challenge di sektor ini, kita akan mendapatkan komponen terakhir elevator yang terletak di dalam locker. Lalu tiba-tiba muncul si Jester dari balik kaca. Dia berkata mengenai keputusasaannya yang tidak dapat menceritakan hal-hal lucu. Dia berambisi untuk melucu di depan Queen Bonselia agar dapat mengeluarkan sesuatu dari kantong perutnya itu saat dia tertawa. Hal ini diperlukan untuk Jester dapat kembali bertemu dengan keluarganya. Masih abu-abu nih mengenai keluarga yang dimaksud oleh Jester. Mengetahui kita sedang dijebak dan Toadster ada di elevator menunggu kedatangan kita, Jester akhirnya langsung pergi menuju Queen Bonselia berada untuk mengakhiri semuanya.
leluconnya. Kita harus segera bertindak dan keluar dari jebakan tersebut. Pemain langsung menuju tahta Queen Bonselia di kastil, namun terlambat. Jester sudah lebih dulu di sana bersama hewan peliharaannya Kittysaurus. Saat hendak melucu, Queen Bonselia berkata bahwa dia tidak ingin mendengarkan lelucon dari Jester. Hal ini sangat menyakiti hati Jester karena dia hanya ingin leluconnya didengar. Lalu tiba-tiba muncul dari dalam tangki Givanium sosok Opilabert yang berevolusi menjadi sangat besar. Keberadaannya memancing Kittysaurus marah dan keduanya pun bertengkar hebat. Kericuhan yang terjadi semakin diperparah lagi oleh Jester yang memaksa ingin melucu. Karena baginya, seorang Jester terlahir untuk membuat raja atau ratunya tertawa, dan selama ini Jester tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya Jester pun mengeluarkan leluconnya yang beneran sih garing banget. Tapi entah kenapa Queen Bonselia malah tertawa ngakak bengek brutal sampai-sampai kantong perutnya terbuka dan mengeluarkan cahaya berwarna ungu. Mengetahui hal itu, Toadster yang datang terlambat langsung menyuruh semua orang untuk kabur mengikutinya sebelum The Naughty Ones yang ada di dalam perut Bonselia keluar. Saat sampai di elevator, kita melihat Stinger Flynn yang pingsan ikut bersama kita. Sheriff Toadster sangat menyesal atas apa yang terjadi. Segala hal yang telah ia bangun bersama Queen Bonselia di lantai tersebut langsung musnah gara-gara ulah Jester. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus pergi 2 level ke bawah sana dan mencari Scepter atau tongkat kerajaan milik Queen Bonselia. Tongkat kerajaan itu pernah disita nih oleh para peneliti dan kita akan berpetualang kembali di chapter ke-6 berikutnya. Loh, kok masuk chapter ke-6? Bukannya ini chapter ke-4 ya? Otomatis harusnya chapter ke-5 dulu dong. Ada beberapa teori yang kudapat mengenai hal ini. Teori pertama, saat kita turun menuju lantai bawah, itu tuh langsung skip ke 2 lantai di bawah, sehingga permainan akan beralih ke chapter ke-6 dulu, baru deh ke chapter ke-5 setelahnya. Namun ada teori kedua nih, kalau ternyata Euphoric Brothers tidak bisa memberi nama game Garten of Banban 5 di Steam karena ada game lain yang lebih dulu menggunakan nama tersebut, alias Euphoric Brothers kalah dapat slot nama itu di Steam. Ini aneh sih, karena sesuatu seperti nama berhak cipta harusnya bisa dituntut kan. Ada juga spekulasi lain, kalau di chapter ke-5 yang keluar setelah chapter ke-6 nanti akan berfokus pada prequel dari serial Garten of Banban, yakni di masa para peneliti masih melakukan eksperimen rahasia tersebut. Gimana teman-teman? Masih ada banyak teori mengenai game ini loh, ada banyak rahasianya juga. Komen di bawah. Lanjut bang, kalau kamu ingin Elprana bahas mengenai game ini sekali lagi. Sekarang kita bahas mengenai Profesor Atman. Yang kita ketahui nih, dia kan profesor yang bekerja sama dengan Yayasan TK untuk eksperimen menghidupkan maskot TK. Karena memerlukan gen manusia dan tidak memungkinkan untuk mendapatkannya secara legal, akhirnya Atman yang diubah nih jadi Banban. Aku yakin sih dia yang menawarkan diri, dan ternyata benar ada efek buruk dari percobaan tersebut, yakni mode iblis yang bisa muncul kapan saja dan menyerang siapa saja. Hal ini semakin diperparah dengan teman-teman peneliti lain yang nampak mengkhianatinya. Bisa jadi tragedi penculikan anak-anak TK di Garten of Banban adalah rencana dari tim peneliti yang kontra dengan Atman. Mereka ingin menyempurnakan penelitian tersebut dan terus bereksperimen di bawah tanah, sehingga perlu nih untuk menculik anak-anak mereka. Aku jadi makin yakin kalau sebenarnya Banban ini nggak jahat. Dia ingin membantu kita untuk mendapatkan murid-murid TK kembali. Namun sayang, Banban juga harus melawan dirinya sendiri agar mode iblis tidak mengambil alih tubuhnya. Aku tunggu semua teori versi kamu di kolom komentar teman-teman, biar nanti bisa masuk ke video berikutnya. Kira-kira Banban ini baik atau jahat ya? Oke deh, sampai jumpa.